Salah satu amal yang terus mengalir sampai akhir hidup seseorang adalah ilmu yang bermanfaat. Namun, apakah semua orang yang berilmu dapat memberikan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain? Apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 yang penuh dengan tantangan dan melumpuhkan banyak sekali aktivitas. Apakah pandemi COVID-19 ini juga melumpuhkan kreativitas dan rasa cinta untuk berbagi kepada orang lain? Dari jauh dari saya semua terangkai kalau bisa jangan diri. Mari kita bersihkan pantai agar terlihat indah. Halo sahabat Suara Damai, kembali lagi bersama saya Hendrik Poatubun menyapa Anda dalam program Suara Pendidikan bersama komunitas Gerakan Kei Cerdas. Nah, kali ini kita sama-sama Gerakan Kei Cerdas melakukan kegiatan pendidikan di Ohoiwab atau Desa Wab di Kecamatan Hoat Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, sahabat Suara Damai, komunitas Gerakan Kei Cerdas ini adalah salah satu komunitas pendidikan di Kepulauan Kei yang terus bergerak untuk meningkatkan pendidikan di Kepulauan Kei. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, Gerakan Kei Cerdas terus menggenjot semangat pendidikan. Nah, dan kali ini kegiatan ini menyongsong hari ulang tahun komunitas Gerakan Kei Cerdas yang keempat. Nah, sahabat Suara Damai, penasaran kan seperti apa kegiatan Gerakan Kei Cerdas? Kita lihat. Sampan-sampan mencari bola dipakai untuk kumpul arik. Tampan-tampan pemain bola lebih tampan poet mabuk. Rasa sayang, rasa sayang, lihat dari jauh tanah El Nare manis. Bikin sambal pakai jeruk, makan ikan hasil jalan luar biasa bermas bitu, cantik pintar rasa sayang, rasa sayang, lihat dari jauh tanah El Nare manis. Baik, sahabat Suara Damai, sekarang saya sudah bersama Ketua Gerakan Kei Cerdas, Kakak Otis Jamre. Wow, Kakak Otis, apa kabar? Kabar baik, luar biasa kabar hari ini, baik, sangat baik dan luar biasa karena hari ini kami bersama semua teman-teman Gerakan Kei Cerdas menyongsong HUT Gerakan Kei Cerdas yang kita lakukan di Ohoiwab ini. Baik, puji Tuhan ya, semuanya luar biasa. Nah, Kak Otis, saya ini juga termasuk salah satu penggemar Gerakan Kei Cerdas. Terima kasih. Sekali memantau beranda-beranda Facebook, laman-laman, dan sudah ini kegiatan kesekian kalinya ya dari sekian kalinya dari Gerakan Kei Cerdas. Gerakan Kei Cerdas. Ya. Nah, pasti untuk memilih sebuah lokasi untuk melakukan kegiatan pasti ada alasannya ya, Kak. Nah, kenapa sampai GKC kali ini memilih Ohoiwab untuk menjadi salah satu tempat dilangsungkannya kegiatan ini? Sebenarnya Ohoiwab itu bukan sudah ada dalam agenda tahunan dalam tahun ini. Jadi ada 12 Ohoi yang pasti dalam tahun ini Gerakan Kei Cerdas akan turun ke Ohoi-Ohoi tersebut. Sebenarnya Ohoiwab ini ada pada jadwal bulan 4 kemarin. Nah, tapi karena di Wab waktu itu berlangsungnya festival budaya di Ohoiwab, makanya kami cancel kebetulan menyongsong hari raya Idul Fitri. Kami bergeser ke Nuhan. Nah, setelah selesai dari Nuhan, lalu kami mengambil kembali Ohoiwab yang sudah dijadwalkan ada pada touring Gerakan Kei Cerdas itu sendiri. Wow, berarti GKC ini sudah punya program tahunan. Punya program tahunan. Dan Ohoiwab ini salah satu. Dari Januari sampai bulan ini berarti sudah 5 bulan, berarti sudah 5 Ohoi yang kami telusuri untuk tahun ini. Nah, pasti sahabat Suara Damai penasaran nih,
kalau GKC turun ke Ohoy-Ohoy atau desa-desa itu aktivitas atau kegiatan apa saja yang dilakukan. Nah, Kak Otis mungkin bisa menjelaskan sedikit kepada sahabat Suara Damai aktivitas atau kegiatan-kegiatan apa saja mungkin selain pendidikan, apa-apa yang mau dibuat lagi di Ohoy Wabi ini. Oke, yang pertama sudah pasti gerakan K cerdas berarti kita harus cerdas bukan berarti dalam pendidikan saja tapi dalam kesehatan juga. Jadi kegiatan untuk hari ini hari Sabtu ini tanggal 15 ini ada kegiatan seperti biasa belajar dan bermain seperti biasa di mana ada 4 kelas sesuai dengan visi dan misi GKC itu sendiri, yaitu kelas membaca, kelas berhitung, kelas mengenal huruf, kelas bahasa Inggris juga ada penambahan karena memang di OIWAB ini katanya ada kelas bahasa Inggris, jadi ada juga kelas bahasa Inggris tadi. Selain itu besok juga ada kelas pemuda, pendampingan pemuda itu untuk teman-teman yang ada di dalam GKC juga itu kelas kesehatan, penyuluhan kesehatan yang kesehatan dasar lah gitu. Jadi konsepnya itu ya masih tetap sama. Konsepnya GKC itu belajar dan bermain. Jadi kami mengajak adik-adik belajar itu bukan sesuatu yang ditakuti atau sesuatu yang harus di sekolah, tapi belajar itu di mana saja tempatnya bisa belajar dan belajar sambil bermain itu asik. Jadi kami berusaha supaya teman-teman atau adik-adik itu punya cara belajar yang kami terapkan itu belajar bermain di alam seperti ini. Mungkin sahabat Suara Damai bisa lihat alam terbuka itu asiknya di situ karena dalam saat bisa belajar dan juga bermain di situ, bermain sambil belajar. Jadi itu metode yang kami pakai selama kurang lebih 4 tahun ini, Kak. Wow, luar biasa sekali. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini, GKC terus menggenjot ya kualitas peningkatan pendidikan. Ya. Nah, sahabat Suara Damai ini, Kakak Otis tadi saya lihat di sana ada yang latihan tari, ada juga yang sudah latihan bagaimana berpantun. Nah, kira-kira itu mau dipentaskan atau bagaimana? Ya, jadi setiap kali gerakan kecerdas turun di Ohoy-Ohoy, jadi selain belajar dan bermain, di dalamnya juga ada edukasi. Jadi di dalam edukasi itu semua sudah diterapkan. Nanti malam pentas seni ini, jadi kelas-kelas itu mempersiapkan bakat, minat, dan bakat. Bukan siapa yang terbaik di dalam kelas-kelas yang tadi sudah disebutkan, tapi lebih kepada adik-adik ini melatih mereka untuk berani tampil di depan. Jadi seperti yang saya maksudkan tadi, belajar bukan hanya untuk mengejar nilai rapot, tapi nilai-nilai kehidupan. Contohnya bisa berani tampil di depan dari mulai dari dasar. Jadi yang tarian-tarian itu dari kelas-kelas masing-masing sudah mulai mempersiapkan pentas untuk sebentar malam. Jadi dari kelas pokoknya dari PAUD hingga pemuda. Jadi dari PAUD, SD, SMP, SMA bahkan pemuda itu sudah pasti mementaskan pentas malam ini. Oke. Ya, jadi malam ini juga ya? Kan? Ya, malam ini juga. Oh, berarti luar biasa ya. Berarti GKC jadi sesuatu yang dikemas singkat padat, tapi ya hasilnya itu langsung dilihat pada malam hari ini juga. Luar biasa. Padahal tadi dimulai jam berapa tuh? Dimulai tadi kurang lebih jam 2. Jam 2. Sementara pentasnya sebentar. Sementara malam jam 7. Luar biasa. Berarti GKC ini punya teknik-teknik khusus ya, teknik-teknik khusus. Bisa dengan jangka waktu yang singkat tapi bisa mementaskan sesuatu yang luar biasa. Kak Otis, saya dengar-dengar juga dan juga tadi ada beberapa teman di situ yang bilang bahwa sebentar lagi GKC itu akan berulang tahun yang keempat, Kak. Tanggal berapa itu, Kak Otis? Tanggal 26 Mei bulan ini. Sudah pasti di usia yang sudah 4 tahun ini perjalanannya tidak mudah ya, Kak Otis ya. Ya. Pasti sudah ada banyak hal yang dilakukan, sudah ada banyak hal yang dikorbankan untuk bisa melihat generasi di Kepulauan K ini bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, kira-kira apa harapan dari GKC sendiri di usia yang keempat ini mau terus melakukan apa lagi untuk orang banyak? Kalau saya GKC itu satu pergerakan di mana anak-anak K yang tergabung dalam gerakan K cerdas ini, cara mereka untuk mengungkapkan rasa cinta kepada tanah K UEWAB ini dengan membuat satu kelompok pendidikan, pemerhati pendidikan, lebih khususnya
di sekolah non formal. Jadi lebih khusus kepada mereka yang belum pernah menginjak ke bangku sekolah. Itu visi dan misi GKCC yang sebenarnya. Harapan saya semoga bukan cuma GKC tapi banyak komunitas lagi yang muncul untuk mengungkapkan rasa cinta mereka kepada Tanah Kei. Banyak komunitas yang sudah mulai muncul. Bukan, kalau saya itu bukan sebagai komunitas saingan, tapi secara saya pribadi itulah sebenarnya yang harus dilakukan oleh anak-anak muda seperti Bengkel Sastra, Trans Hero dan ukulele. Itu semua baik. Jadi segala sesuatu yang baik mari kita sama-sama dengan cara apapun, dari pendidikan, dari dunia dance maupun rapper, itu semua baik. Jadi harapan saya mungkin dari dunia pendidikan mungkin kami, dan dari dunia musik mungkin ada lagi komunitas. Jadi masyarakat atau kaum muda ini tidak lagi seperti zaman dulu. Anak-anak muda bukan cuma GKC tapi banyak lagi komunitas-komunitas yang dalam bentuk apapun, yang komunitas yang tadi sudah disebutkan. Mencintai Kei itu bukan harus bilang saya mencintai Kei, tapi harus saya lakukan meskipun itu hanya kecil. Dalam kurung waktu 4 tahun ini kebetulan saya sudah 2 tahun dari 2021 memimpin GKC. Ada kemajuan, ada juga namanya suatu gerakan ya. Pasti kalau sesuatu yang dilakukan dengan hati, ya yang bertahan pun akan bertahan dengan hati. Jadi kurang lebih seperti itu untuk. Wow, luar biasa. Sahabat Suara Damai, saya mau ajak nih kita semua untuk mendoakan Kakak Oti sebagai ketua GKC dan juga semua teman-teman GKC untuk tetap sehat dan bisa melakukan hal yang terus berdampak bagi generasi di Kepulauan K. Dan seperti yang tadi sudah Kak Otis bilang, jangan lupa kalau bilang kamu cinta K, lakukan itu. Kalau benar-benar kamu mencintai itu. Ya. Terima kasih Kak Otis. Oke, sama-sama. Dari jauh Rahel Narema dari saya semua serangkai kalau bisa jangan diri. Mari kita bersihkan pantai agar terlihat indah. Rasa sayangnya dia dari jauh Rahel Narema Nah, sahabat Suara Damai, itulah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Kecerdas di Ohoiwab hari ini. Tapi masih ada juga kegiatan-kegiatan yang lebih seru lagi di besok hari. Untuk itu, pantau terus suaradamai.com untuk melihat karya-karya yang luar biasa dan kegiatan-kegiatan yang lebih luar biasa lagi besok. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami.